Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Pagi ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang mengenai ilmu pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ica Anggraningsih dengan NIM 2118111. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian ilmu pendidikan. Nah, menurut Ahmad Maringba, sebagaimana yang dikutip oleh Suwarno, bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Nah, kepribadian yang utama yang bagaimana sih? Jadi pendidikan di sini itu diharapkan mampu membentuk atau merubah perilaku si peserta didik agar menjadi terampil, berbudi luhur, serta taat dalam hal beragama sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi si peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kemudian terampil, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, maka pendidikan ini semestinya mendapatkan perhatian baik dari pihak masyarakat, guru maupun keluarga. Jadi keberadaan pendidikan ini sebenarnya merupakan suatu kekuatan yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan si peserta didik atau siswa. Nah, kemudian secara terminologis, pendidikan itu merupakan suatu proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Jadi bisa dibilang pendidikan ini merupakan suatu proses mental. Contohnya yang namanya mahasiswa itu kan rupa-rupa ya. Dan kebanyakan dari mereka itu pura-pura. Maksudnya yaitu pura-pura menjadi mahasiswa. Bahkan mereka itu seperti anak SD. Misalnya kan banyak ya ada aja mahasiswa yang hanya berangkat ke kampus itu duduk, mendengarkan, lalu pulang tanpa ikut andil dalam diskusi tersebut, tidak aktif bertanya, tidak aktif menjawab maupun lainnya, hanya duduk. Jadi tidak ada proses mentalnya sama sekali. Seharusnya kan yang namanya mahasiswa itu seharusnya itu bisa aktif berdiskusi, berani bertanya, berani menjawab maupun lain-lainnya. Sehingga seharusnya secara sadar melalui pendidikan ini kita bisa merubah potensi kita menjadi lebih baik lagi. Nama saya Misbul Anam, NIM 2118352. Di sini saya akan mencoba melanjutkan poin kedua, yaitu tentang pentingnya pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 1, yaitu tentang pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Pendidikan secara terminologis merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia, atau dengan kata lain adalah suatu ikhtiar manusia untuk membina kepribadian dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pengertian dari ilmu pendidikan sendiri yaitu ilmu yang muncul di dalam suatu praktek pendidikan yang sedang dijalani. Di sini manusia dalam sejarah kehidupannya tidak akan terlepas dari yang namanya pendidikan. Karena pendidikan itu menurut saya sangat penting. Karena pendidikan penting untuk dipelajari manusia dikarenakan pendidikan adalah suatu proses atau metode yang memuat sesuatu pengajaran atau nilai-nilai yang berguna untuk mengubah perilaku atau kepribadian manusia menjadi yang lebih baik, menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Sementara pendidikan sendiri juga dapat berguna bagi suatu negara, karena dengan pendidikan maka generasi muda di suatu negara dapat maju
mengerti ekonomi, serta membangun peradaban suatu negara tersebut. Atau dengan kata lain, negara tersebut dapat maju secara ekonomi dan dalam bidang lain. Saya akan melanjutkan poin ketiga, yaitu faktor-faktor pendidikan. Di poin ketiga ini, faktor-faktor pendidikan itu adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya subjek manusia yang hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu, yang menggunakan alat-alat tertentu mencapai tujuan. Yang poin pertama, adanya tujuan yang hendak dicapai. Nah, dalam hidup itu pastikan kita mempunyai tujuan. Nah, itu untuk mencapai faktor-faktor pendidikan itu kita harus punya tujuan itu. Yang kedua, adanya subjek manusia. Subjek manusia itu subjek manusia itu subjek yang akan dituju. Contohnya misal kita akan mencapai suatu pendidikan itu, ada manusia yang dituju seperti itu, yang hidup bersama dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sangat mempengaruhi faktor dalam pendidikan tersebut. Terus yang keempat, yang menggunakan alat-alat tertentu mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan, faktor-faktor pendidikan itu, alat-alat pendidikan sangat berperan penting. Contohnya seperti ini, laptop, seperti kayak sekarang daring kan ada HP, seperti itu. Terus antara faktor yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan karena semuanya saling mempengaruhi. Yang pertama, faktor tujuan. Faktor tujuan ada bermacam-macam. Tujuan beriman dan bertakwa kepada Allah, berbudi pekerti, sehat jasmani, rohani, dan lain-lain. Terus faktor pendidikan, faktor anak didik juga, faktor alat pendidikan yang tadi disebutkan, faktor lingkungan juga. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya ada jenis-jenis pendidikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya R. Aditya Yoga Perwira, NIM 2119021 dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan C. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pendidikan. Ya, kita semua tahu bahwa setiap individu itu wajib mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, non formal, dan informal. Ya, pendidikan dalam lingkungan keluarga atau informal memiliki peranan yang sangat penting. Ini karena setiap individu mendapatkan pendidikan yang pertama berasal dari lingkungan keluarga. Mendapatkan pendidikan yang pertama itu berasal dari lingkungan keluarga. Di dalam keluarga individu, di dalam keluarga individu dididik untuk menjadi seorang anak yang baik, yang tahu sopan santun dan etika, serta mempunyai moral sifat yang terpuji. Jadi di keluarga itu setiap individu dididik untuk mempunyai sifat yang baik. Selain dari keluarga, pendidikan dapat diperoleh pula dari lingkungan formal. Dalam hal ini, sekolah atau lembaga formal lainnya yang berkompeten dalam bidang pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku, misalnya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan formal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Dalam lingkungan formal ini, setiap individu akan mendapatkan pendidikan yang lebih luas mengenai pedoman dan etika moral kemanusiaan untuk bekalnya dalam menghadapi pergaulan di masyarakat. Kemudian lingkungan yang ketiga, lingkungan ketiga yang menjadi penentu sukses tidaknya pendidikan individu adalah lingkungan masyarakat non formal, atau disebut non formal, pendidikan non formal. Lingkungan ini menuntut
pengaplikasian pendidikan yang telah didapat oleh seorang individu, baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan formal. Pendidikan non formal merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Pendidikan non formal adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah. Dalam pergaulannya di masyarakat, individu harus mempunyai etika dan sopan santun. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.